Bab 468. Kepala keluarga mengalah. Carlo Yuen benar-benar sangat bersemangat, sebenarnya dia sudah siap untuk menyerah atas perebutan kekuasaan, namun tidak disangka, King Wang mengatakan masalah keluarga Yuen teratasi oleh dirinya. King Wang tersenyum, memandangi ayahnya yang bersemangat dan berkata, tentu saja aku yang mengatasinya. Haha, bagus, bagus, bagus. Carlo Yuen sangat bersemangat hingga berkata dengan keras. Orang yang lainnya baru kembali sadar, mereka semua terlihat terkejut. Masalah yang tidak bisa diatasi oleh seluruh keluarga Yuen, ternyata diatasi oleh putra tercela yang baru pulang, kenapa terdengar seperti ilusi. Namun kenyataan sudah terlihat, sebagian besar orang percaya bahwa masalah ini diatasi oleh King Wang. Kamu benar-benar mahir dalam berkating. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kabar tersebut, namun kamu ini ingin menipu kami. Denny Yuen tersenyum dan berkata, lalu tatapannya terlihat mengandung cibiran. Dirinya yang pernah menjadi calon waris tidak akan mengizinkan siapapun yang memiliki kehebatan darinya muncul, meskipun ada, dia juga tidak akan mengakuinya. Bahkan dia saja tidak bisa mengatasinya, kenapa dia harus mempercayai ucapan King Wang? Apakah kamu tidak menerima kekalahanmu? King Wang tanpa takut bertanya dengan nada dingin. Aku Denny Yuen tidak pernah kalah, jadi bagaimana mungkin aku tidak menerima kekalahanku? Denny Yuen terlihat angkuh, dia menatapnya dengan dingin, lalu berkata, semua keluarga Yuen sedang rapat untuk mencari solusi, namun kamu hanya pergi dalam waktu 1 jam, lalu tiba-tiba kembali dan mengatakan kamu yang mengatasi masalahnya, siapa yang bisa mempercayaimu? Tentu saja bisa jika ingin kami mempercayaimu, namun kamu harus menunjukkan buktinya, selama kamu bisa menunjukkan kamu yang mengatasi ancaman keluarga, maka aku akan mengakui kalah, bagaimana? Jika tidak bisa menunjukkannya, maka lebih baik keluar, jangan mempermalukan dirimu. Denny Yuen sama sekali tidak menutupi dirinya yang meremehkan King Wang. Seorang putra tercela yang dikeluarkan dari keluarga sejak kecil, bagaimana mungkin berhak bersaing dengan dirinya? Dengan adanya ucapan Denny Yuen, orang-orang yang sebelumnya percaya King Wang yang mengatasi masalah, saat ini juga mulai curiga, apakah King Wang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengatasi ancaman ini? Ekspresi Carlo Yuen terlihat buruk. Dia menatap Denny Yuen, dia sangat kesal karena junior ini benar-benar tidak berhenti mengusik putranya. Namun dirinya yang sudah lama tidak mengurusi King Wang, saat ini dia juga ingin melihat, putranya yang dia tinggalkan selama ini, sebenarnya sudah dewasa hingga seperti apa. Simpanlah keangkuhanmu, diriku yang sekarang masih bukan calon waris, namun setidaknya aku setara denganmu, atas dasar apa kamu bertingkah angkuh di hadapanku? Apakah kamu ingin angkuh karena membawa masalah besar untuk keluarga? King Wang mencibir, lalu dengan tersenyum berkata, karena kamu ingin aku menunjukkan bukti, kalau begitu bukankah aku juga bisa meminta bukti padamu? Jika kamu merasa masalah ini bukan diatasi oleh aku, maka bukankah kamu bisa memberikan bukti siapa yang mengatasi masalah ini? Jika tidak bisa menunjukkannya, bukankah kamu seharusnya diam? Jangan lupa, kamu yang sekarang sudah dicabut dari posisi calon waris, sedangkan aku akan segera menduduki posisi calon waris. Suasana hati King Wang terkendali dengan baik, sejak awal hingga akhir dia tetap tersenyum, tetapi ucapannya pada Denny Yuen mengandung provokasi yang kuat. Setelah berkata, Denny Yuen merasa sangat kesal, lalu dia berteriak, bajingan. Kamu ini hanya anak tercela yang dibuang sejak kecil. Atas dasar apa kamu berhak membandingkan dirimu dengan aku yang merupakan anggota keluarga Yuen yang asli ini? Ingin meminta bukti dariku, ingin bersaing denganku, apakah kamu pantas? Aku jadi ingin melihat, jika tidak ada bukti, bagaimana caramu menduduki posisi calon waris ini? Denny Yuen sudah benar-benar marah, jadi dia tidak peduli sekarang dirinya ada di mana lagi. Dari respon mereka berdua, yang kalah dan menang sudah dapat dilihat. Bahkan Geral Yuen sendiri merasa kecewa. Jika kamu memiliki bukti, maka aku akan menunjukkannya kepadamu. King Wang tiba-tiba tersenyum aneh, kemudian mengeluarkan ponselnya, dan menelepon seseorang.
Dengan cepat panggilan terhubung, kemudian suara seorang pemuda muncul, "King Wang, bukankah kamu ini menyeret aku ke dalam masalah?" Nada bicaranya terdengar tidak berdaya. Dapat dilihat, sebelum King Wang bicara, dia sudah tahu apa yang ingin King Wang lakukan. King Wang tertawa, "Aku ini hanya menjalankan perintahmu, karena itu aku datang ke keluarga Yuan untuk memperebutkan posisi calon waris, dan saat ini aku juga terpaksa, jadi aku harus meminta bantuan darimu." King Wang, jika kamu berkata seperti itu, maka semuanya tidak menarik lagi. Orang itu berkata, "Hahaha. Bercanda saja, aku hanya ingin meminta bantuan darimu ini untuk mendapatkan posisi calon waris ini, bukankah kamu sudah puasa dengan ini?" Suara di dalam telepon terdengar tidak berdaya, kemudian dia berkata, "Katakanlah, bantuan apa yang kamu butuhkan?" Keluarga Yuan tidak percaya bahwa aku yang mengatasi ancaman yang sedang mereka atasi. "Jika kamu adalah diriku, apa yang ingin kamu lakukan?" King Wang bertanya sembari tersenyum. Suara di dalam telepon bersenandung panjang, seperti sedang berpikir, kemudian tiba-tiba berkata, "Jika tidak percaya, maka biarkan ancaman tadi datang sekali lagi saja, tiba saatnya kekayaan keluarga Yuan akan menyusut, dengan itu bukankah mereka akan menyetujuimu?" "Haha, bagus." King Wang tertawa dan berkata, "Jika seperti, tolong bantu aku berikan lagi ancaman keluarga Yuan yang sebelumnya. Tunggu aku 5 menit." Setelah berkata, panggilan langsung terputus. Tadi King Wang bertelepon dengan pengeras suara, jadi suara yang di dalam ponsel terdengar oleh semua orang. Saat ini mereka semua sangat terkejut. Terutama Gerald Yuan dan Danny Yuan, orang lain mungkin tidak tahu siapa pemuda di dalam telepon itu, namun mereka berdua sangatlah familiar. Hanya saja, saat ini Gerald Yuan terlihat sangat sedih, seketika auranya berkurang banyak, dia menjadi terlihat muram. Sedangkan tatapan Danny Yuan perlahan-lahan menjadi terlihat keji. Sebenarnya dia penasaran bagaimana bisa King Wang tiba-tiba ingin bersaing dengannya, namun sekarang dia mengerti, semua ini ternyata karena pria itu. "King Wang, kamu hubungi dia, lalu katakan apa yang dia inginkan, akan aku penuhi semuanya." Di saat semua orang sedang menebak siapa yang King Wang telepon tadi, Gerald Yuan tiba-tiba berkata. Ketika ucapannya keluar, semua orang di sana tercengang. Sebenarnya siapa? Ternyata dia dapat membuat seorang Gerald Yuan yang tidak pernah mengalah tiba-tiba mengalah. Bahkan Gerald Yuan berkata akan memenuhi segala permintaannya. Bahkan King Wang sendiri juga tercengang, kemudian dia tersenyum dan berkata, "Maksud kepala keluarga, kamu percaya aku yang mengatasi masalah keluarga Yuan?" Gerald Yuan mengangguk, "Mulai hari ini, kamu adalah calon waris keluarga Yuan." Duang. Ketika ucapan ini keluar, ucapan ini seperti petir yang meledak di telinga semua orang. Kepala keluarga yang selalu mendominasi, ternyata benar-benar ingin mundur, dan membiarkan seorang anak tercela keluarga Yuan menduduki calon waris. Dan semua itu hanya karena telepon tadi. Bersambung.